Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin ini pertemuan kita secara daring ya di Google Meet karena minggu kemarin itu Bapak ngajar kelas 7, jadi bergantian ya seperti biasa kayak tahun kemarin. Sekarang kita akan bahas di bab 1 pola bilangan pada pertemuan kedua. Nah, di sini Bapak akan membahas tugas kalian terlebih dahulu. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Doa dimulai. Bisik. Oke, sekarang kita akan mulai di nomor 1 ya. Bagi yang masih salah, kalian bisa mengkoreksinya. Nah, jadi di sini di nomor 1 kan ada pola ya. Ada, kalau kita hitung nomor 1 ini, ada yang tahu nggak? Kan ada 2 ya, ada 2, ya. Ini ada 2, ini ada 6. Dan yang ini ada 10, dan yang ini ada 8 ditambah dengan 6, 14 ya. Berarti di sini ada 14. Nah, berarti polanya adalah 2, 6, 10, 14. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah pola sampai ke N. Nah, maksud ke N ini, kalau kita misalkan nyari pola ke 100, itu kita nggak harus satu-satu. Ini kan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Misalkan yang kelima itu akan nantinya akan jadi 18. Ya kan, jadi nggak harus satu-satu nyampai dia ke 100 yang bawahnya ini ya. Nggak harus seperti itu. Jadi kita akan mencari rumusnya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, kalau Bapak lihat untuk tugas Kisti ini udah benar ya caranya. Oke. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih. Tadi kan udah ada ya 2, 6, 10, 14. Ya. Oke. 2 ini disebutnya A atau bilangan pertama. Bilangan pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. 2 ke 4 itu plus 4 ya. 4 ke 10 itu juga plus 4, 10 ke 14 plus 4. Nah, karena dia konsisten 4, 4, 4 terus ya. Nah, namanya itu sebutnya bedanya. Bedanya 4 ya. Oke. Dan ini A-nya 2 itu. Sekarang kita beralih lagi. Untuk mencari rumus suku ke N ya. Rumus suku ke N. Nah, ini kan kalau pola atau suku itu sama aja ya. Suku ke N itu rumusnya adalah UN, di mana A plus N min 1 dikali dengan B. Seperti ini. Oke. Kalau kalian udah belajar kan, kalau buka kurung ini itu adalah perkalian. Sebenarnya di sini ada titik nih. Ya, untuk menandakan perkalian. Oke, kita lanjut lagi. Kalian tinggal masukkan nih. A-nya kan ada 2 ya, sini. 2 ditambah dengan N min 1, itu biarkan N min 1-nya ya, seperti itu, B-nya 4. Oke, selanjutnya UN sama dengan, nah karena ini perkalian yang diutamakan ya, maka 2 plus 4 dikali dengan N. 4 N. 4 dikali dengan min 1, maka min 4 ya. Ini perkalian ya, ingat ya, perkalian. Nah, jadi kalian lihat lagi nih, yang ada N-nya sebisa mungkin di depan. Kita sepakati ya, yang ada N-nya kita di depankan. Setelah itu karena 2-nya positif, ya bisa kita tulis plus 2 min 4. Ini. Selanjutnya, UN sama dengan 4N punya 2 diambil 4. Berarti kan kalian ngutang
2. Seperti itu. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Jadi polanya adalah 4N min 2. Seperti itu. Nah, nomor 1 sama nomor 3 itu saling berkaitan. Sampai sini ada yang mau tanya terlebih dahulu atau mau ditulis untuk perbaikan? Perbaikan, Pak. Perbaikan dulu, oke. Tulis, Pak. Iya, oke. Untuk bagi yang baru masuk, silahkan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Dan ini kita akan membahas soal tugas kalian. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, silahkan kumpulkan tugasnya. Nggak apa-apa, salah juga. Namanya juga masih belajar ya. Kecuali kalau kalian soalnya apa, kalian nulis jawabannya juga apa, berbeda banget. Nah, itu tentu saja pasti kurang dari KKM. Kalau kalian masih salah, itu ya 75 lah. Ya, KKM-nya kalian. Ada yang mau ditanyain? Ini kalau ada yang mengganggu, Bapak hapus dulu ya. Nih, hapus. Nah, biar rapi. Nah, kalau kalian mau nanya, B itu apa, Pak? B itu adalah bedanya, ya. B itu beda. Kalau kalian masih tidak mengerti, kalian bisa WA ke Bapak. Bapak akan coba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Untuk anak kelas 9 mungkin udah terbiasa sama Bapak, jadinya selalu menanyakan apa yang kurang dimengerti. Kalau udah nulisnya, kasih tau Bapak ya.
Oke, nulisnya udah. Sudah, Pak. Dikit lagi, Pak. Oke, Kesha udah, tinggal Azura. Ada yang lain yang belum? Lain Azura. Bagi yang baru masuk, kalian tuliskan nama lengkap kalian di kolom komentar ya. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita udah dapat 4n-2 ya, maka kita akan lanjut lagi ke nomor 3. Ini sebenarnya nomor 3 ya. Kalau kalian lihat lagi, ini nomor 3. Kalau tadi kita dapat UN 4n min 2. Nah, fungsi dari 4 UN ini ya, atau polanya ke n, itu kita bisa melihat pola yang sangat lebih banyak ya. Oke, misalkan n-nya itu adalah 10. Ini kan n-nya ya, pola ke berarti ya tulisannya ya. Maka U10 sama dengan 4 dikali 10 min 2. Oke, bentar ya. Nah, selanjutnya maka U10 itu sama dengan 4 dikali dengan 10 ya. Kalau ada kurung itu dikali, apalagi kalau ada di depannya. Kayak gini ya. Maka 4 dikali 10 berarti 40 dikurang dengan 2. Maka U10-nya itu adalah 38. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. Sekarang yang 18 ya. Berarti U18 sama dengan 4. Kalian tinggal ganti saja nih n yang ini dengan yang kalian mau cari. Berarti dikali dengan 18 ya. Ini kan sama ya, 18 sama 18 min 2. 4 dikali 18. Oke. Ini 32. Jadi 72 ya. 72 dikurang dengan 2 itu sama dengan 70. Oke, kita lanjut lagi ke U25. Berarti 4 dikali 25 dikurang dengan 2 ya. Sekarang kita ke 25. Maka 4 dikali 25 itu kan 100 ya. Dikurang dengan 2 sama dengan 98. Nah, yang terakhir U50. U50 ini nomor 3 ya. Ini untuk nomor 3. 4 dikali dengan 50 dikurang dengan 2. 4 dikali 50, 4 kali 5 aja 20. Jangan lupa nolnya nih. Dikurang dengan 2. Maka 198. Oke, di sini ada yang benar nggak? Di nomor 3. Ada yang mau tanyain nggak? Halo? Mau ditulis dulu atau gimana? Tulis dulu, Pak. Iya, Ini, Pak. Tulis Pak, tulis. iya. Ini Kesha ada yang benar nih. Kisti benar kalau nggak salah. Ya, Kisti benar ya, nomor 3. Sama satu lagi ada yang benar. Kayak tadi. Kisti sama Zahra.
Yang benar nomor 3 Kristian Majara ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya nanti, kalau untuk pertemuan selanjutnya itu kalian kalau ada tanda bacaan biru atau enggak logo gambarnya kayak gini ya di Google Classroom, itu adalah tugas kalian. Nah, ngumpulinnya di situ ya. Nanti mungkin Bapak kasih tahu lagi di terakhir ya. Yang mau tanya enggak? Bagi yang baru masuk, silakan tuliskan nama kalian, nama lengkap di kolom komentar ya. Apa bangun, Bu? Bangun, Bu. Udah nulisnya? Dikit lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kesha udah. Sudah Pak, sudah. Azura udah sampai mana, Azura? Udah, Pak. Oke. Kita mulai ya. Bagi yang ketinggalan, nantinya Bapak akan ngasih link recordnya pada kalian ya. Jadi tenang aja, nggak bakal ketinggalan banyak kok. Nah, sekarang
di nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya agak-agak tricky ya. Nah, bagi kalian itu harus mengeluarkan kemampuan kalian baik-baik. Nah, jadi seperti ini kalau di nomor 2. Nomor 2 itu walaupun ya ada si Keisha sama Zahra itu benar, tapi lebih gampangnya untuk masih ukuran anak SMP seperti ini. Tapi kalian nggak apa-apa sih, masih kayak gitu masih benar. Ini kan ada 2 ya. Dan di sini ada 6. Dan yang ini ada 14 ya. Ini 18, berarti ini ada 8. Maka ini 26. Oke, ini 26 ya. Berarti ada 2, 6, 14, 26. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya aja terlebih dahulu ya. Kalau 2 ini kan 2 dikali dengan 1, itu hasilnya 2. Sekarang lihat ini. 2 dikali dengan 2. Ini 2 dikali dengan 3. Dan yang ini 2 dikali dengan 4. Oke, ketemu ya polanya ya. Berarti nanti kalau kelima 2 dikali dengan 5 ya. Nah, ini bisa kita tulis nih yang pertama-tama. Rumusnya adalah 2 dikali dengan N. N-nya ini kalau misalkan ini U1, ini U2, ini U3, berarti kan N-nya ini 1, N yang ini sama dengan 2, N yang ini sama dengan 3, U4 ini N-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke, jadi kalian ganti 2 dikali 1, berarti kan 2 dikali 1 ya. Kalau N-nya 2, berarti 2 dikali 2, seperti itu. Kita udah ketemu 1. Selanjutnya ya, kalau kita lihat yang paling atasnya, ya ini kan 1 ya. Ini ada 4 dan yang ini ada 9. Jadi ada 1, 4, 9 dan yang ini itu 0. Oke? 0 ya. Nah, berarti kan ada 0, 1, 4, 9. Ini adalah pangkat ya. Dimana ini N-1 ya, N-1. Yang ini N-1 jangan lupa dikuadratkan. Berarti nantinya kita akan jumlahkan menjadi N-1 kuadrat dikali dengan 2. 2 itu di mana Pak nyarinya? Karena ada 4 sama 4 lagi di bawahnya ya kan? 4 sama 4. Berarti 4 sama 4, 4-nya ada 2 kali. Gitu. Jadi deh untuk nomor 2-nya seperti ini rumusnya. Ini kalau lihat dari gambar. Oke. Nah, ada juga nih yang berbeda ya kalau lihat dari jawaban teman kalian. Caranya tuh seperti ini. 2 ke 6 itu kan bedanya 4. 6 ke 14 itu bedanya 8. 14 ke 26 itu bedanya 12 ya. Nah, 4 ke 8 itu 4. 8 ke 12 3, 4. Nah, selanjutnya karena ini rumus aritmatika tingkat 2 ya. Tingkat 2. Ini bisa kita buat ya. Kalau yang namanya bagian yang paling bawah ini itu adalah 2A sama dengan B-nya ya. B-nya kan karena dia bedanya 4 ya, paling bawah sama, maka 2A sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 dibagi dengan 2, maka A sama dengan 2. Sekarang kita lihat lagi nih, yang bagian tingkat atasnya, yang ini ya. Ini kan 3A ditambah
B sama dengan yang bagian awalnya ya, 4-nya. Karena A-nya udah tahu, kita ganti 3 dikali dengan 2 ditambah dengan B sama dengan 4. Maka 6 ditambah dengan B sama dengan 4. B sama dengan 4 min 6. Jadi B sama dengan berapa? B-nya min 2 ya. B-nya min 2. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang sini nih. Ini dilanjutin ya, pakai titik biar kalian tahu bedanya. Karena ini nggak muat. Lanjut lagi ke sini. Maka, nah kalau bagian atas itu adalah rumusnya A plus B plus C sama dengan yang bagian depannya. Jadi kalau yang misalkan si ini bagian yang awalnya, dan yang ini juga bagian yang si 4 ini. Dan 2 ini bagian yang paling awal di sini. Oke. A-nya itu 2, B-nya itu min 2 plus C sama dengan 2. Nah, plus dikali dengan min. Plus dikali dengan min hasilnya adalah min. Maka min 2 ditambah dengan C sama dengan 2. 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Maka kita langsung aja ya, C sama dengan 0. Oke, kita udah dapat A, B, C-nya. Maka kalau untuk rumusan tingkat kedua itu adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah dengan BN plus C. Oke, A-nya kan 2 ya di sini. Maka 2N kuadrat ditambah dengan B-nya itu min 2N plus C. Maka bisa diperkecil lagi. 2N kuadrat min 2N plus C. Min dikali dengan plus ya. Min dikali dengan plus itu juga min. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? C-nya ini ganti 2 ya. Maaf, ini ganti 2. Nah, seperti ini. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Kalau enggak, silakan kalian tuliskan. Jadi ada 2 caranya. Menggunakan pola ini atau menggunakan yang bawah. Nah, kalau yang buat Bapak itu buat bagian lomba. Kalian bisa menuliskan di bagian yang paling bawah aja nih, ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya?
Oke, nulisnya udah. Sudah, Pak. Udah, Nuri udah. Bagi yang belum absen, silakan absen dulu ya di kolom komentar. Tuliskan nama lengkap kalian. Oke, Azura udah. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi. Kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini Bapak mau menjelaskan sebagian, nanti kalian ngitung sendiri ya untuk selebihnya. Nah, karena kita udah dapat nih ya, nomor 3 ini 2n kuadrat min 2n plus 2. Berarti UN-nya 2n kuadrat min 2n plus 2. Karena kan dari jawaban soal nomor 2. Nah, sama seperti tadi, kalian tinggal buat nih. U7 sama dengan 2 dikali 7 kuadrat dikurang 2 dikali dengan 7 ditambah dengan 2. Begitu juga dengan U14 sama dengan 2 dikali 14 kuadrat dikurang dengan 2 dikali 14 ditambah dengan 2. U21 sama dengan 2 dikali 21 kuadrat dikurang 2 dikali 21 ditambah dengan 2. Yang terakhir adalah U28 sama dengan 2 dikali 28 kuadrat dikurang 2 dikali 28 ditambah dengan 2. Nah, kalian ini bisa isi sendiri ya. Oke, kalian lanjutin ya. Kalau bagi yang belum, ini mau ditulis dulu atau gimana? Jadi kalian tinggal masukin aja nih U7 menjadi 7 gitu ya. 14 menjadi 14. 21 kalian ganti nih n-nya menjadi 21. 28 kalian ganti nih n-nya menjadi 28 gitu. Ada yang mau tanyain? Nanti kita akan lanjut lagi ke pola barisan bilangan. Apa aja sih pola-pola macam barisan pola bilangan ya? Nanti ada yang loncat 1, lompat 2, lompat 3. Oke, udah nulisnya? Kita lanjut lagi ya. Belum, Pak. Dikit lagi.
Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, ya kita lanjut. Nah, sekarang ini kita ganti dulu ya, maaf. Bentar ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini? Nah, sekarang kita akan bahas nih ya, kalau kalian kemarin belajar pola bilangan, sekarang kita akan belajar pola bilangan sambil mereview ya. Nah, jadi simpelnya pola bilangan artinya adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Yang membentuk suatu pola. Oke. Biasanya kalau ada angka ganjil, ada angka genap, kalian biasanya kan tahu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dalam angka seperti ini, misalkan ini namanya adalah 1 ya, bedanya kan 1. Ini 1. Ini juga bedanya plus 1. Positif ya. Positif berarti kan 1 ditambah 1 itu 2. 2 tambah 1 itu 3. Oke. Kalau udah seperti itu, kita akan lihat nih, apa sih yang dimaksud dengan suku ya. Kalau kita lihat suku ya, 3, 4, 5, 6, suku 1 itu ya, itu ditulisnya 1 ya. Ini suku 1. Suku ke 1. Nah, kalau misalkan suku ke satunya itu ada 2, 4, 6, 8, maka suku ke satunya itu adalah 2. Ini juga suku ke 1. Nah, di sini suku ke 4-nya mana? Yang bagian sini. Suku ke 4-nya mana? Ada yang bisa jawab nggak? Suku ke 4-nya mana? Apakah 3 atau ke 5? Ada yang bisa jawab? Oh iya maaf, kenapa nggak bilang ya kalau di mute atau apa ya? Oke, tadi di mute ya, ke mute. Nah, sebenarnya pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan yang membentuk suatu pola. Suatu pola. Nah, biasanya kalau kita menuliskan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, itu kan pasti bedanya 1. Dimana kalau 1 ditambah 1 itu pasti 2. 2 tambah 1 itu pasti 3 ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang dinamakan suku? Kalau suku itu misalkan ini suku ke-1 dan yang ini suku ke-5. Suku ketiganya itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak suku ketiga? Nih, kalau misalkan suku ke-1-nya ini adalah 2 kalau di barisan ini ya. Dan suku keempatnya adalah ini 8. Ini suku ke-4. Suku ketiganya di mana? Ada yang bisa jawab? Suku ketiga. Kalau ini suku ke-1, yang 2 dan 8 suku ke-4, suku ketiganya di mana? Ada yang mau jawab? Suku, ayo, ada yang mau jawab nggak? Suku ketiganya di mana? 5, Pak. Suku ketiganya nih bagian yang sini dulu ya. Kita fokus ke bagian sini nih. Nih, suku ketiganya 6, Pak.
Suku ketiganya 6. Tadi siapa yang jawab? Diki, Pak. Iya, Diki, bener ya. Jadi kata Diki suku ketiganya di 6 dan ternyata benar suku ketiganya di 6. Nah, gitu ya. Berarti 4 ini suku ketiga, 4 ini suku ke 2. Nah, biasanya suku itu disimbolkan ya. Suku itu disimbolkan dengan U. Nah, berarti kalau suku ke 1 itu disimbolkan dengan U1 kecil ya di sini ya. Berarti suku kedua nanti akan disimbolkan dengan U2. Nah, kalau misalkan kalian disuruh cari suku ke 1000, kan itu terlalu banyak ya. Maka bisa kita tulis suku ke N. N itu adalah nanti bilangan yang akan kita cari. Berarti UN. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Saya mau tulis dulu. Nanti kita akan lihat ya nih berbagai macam pola. Pola lompat 1, lompat 1, pola lompat 2, nanti ada pola lompat 3. Nah, setelah ini ya, kalau kalian nulisnya udah selesai, kasih tahu Bapak. Silahkan tulis ya. Dan satu lagi ya, ini Bapak mau tuliskan ini buat rumus suku ke N. Rumus barisan suku ke N. Itu UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Ini ya, oke. Dimana si A-nya itu ya, keterangan. Ini kalian bisa nulis di bawah buku kalian ya. Keterangannya di sini. Keterangannya A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama. Yang B-nya itu adalah bedanya. Oke, ini keterangan ya buat yang di bawah sini. Di bawah rumus. Ada yang mau tanyain terlebih dahulu? Mungkin ada yang belum paham, jangan takut ya tanya. Apalah? Terus apa? Kalian tahu kan angka ganjil sama angka genap? Ada yang berani nggak nyebutin angka ganjil itu berapa? Dan angka genap tuh berapa? Angka ganjil 1 orang, angka genap 1 orang. Ganjil 3. Hah? Sebutin dari 1 sampai 10 tuh angka ganjil tuh berapa? Apa aja? 3. 3. 1 masuk nggak? 1. 1, 3, terus berapa lagi? 5. Terus 7. 5, 7. Terus satu lagi? 9. 9. Oke, itu ganjil ya. Oke, berarti bener nih. Selanjutnya ada lagi nggak yang berani untuk angka genap? 2. 2, 4. 4, terus 6. 6, 8. 8. Oke, bener ya. Jadi Abi udah tahu ya, Bibi. Oke, udah bisa.
Oke, nanti kita akan cari juga rumus untuk pola bilangan ganjil sama rumus pola bilangan genap. Oke. Udah nulisnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Udah. Oke. Kita lanjut lagi ya. Bagi yang belum menuliskan nama kalian di kolom komentar, silahkan tuliskan ya nama lengkap kalian. Oke. Sekarang kita akan bahas untuk pola barisan loncat 1. Ini macam-macam pola barisan ya. Macam-macam pola barisan. Yang pertama adalah pola lompat 1. Nah, itu misalkan 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya ini berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Ini lompat 1 nih, kenapa? 2 ke 4 itu kan plus 2 ya. 4 ke 6 itu plus 2. 6 ke 8 itu plus 2. Maka angka selanjutnya berapa kira-kira? 10, Pak. 10. Siapa namanya? Andin. Andin. Oke, benar Andin ya. Jadi pola selanjutnya plus 10. Nah, ini namanya adalah pola bilangan genap. Ini juga pola bilangan genap. Nah, biasanya rumusnya untuk pola bilangan genap itu adalah UN ya. UN sama dengan 2N. Seperti itu. Kalian tinggal ganti ya. Misalkan ini kan 10 ini adalah kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kita coba cek ya. U5 itu sama dengan 2 dikali dengan 5. Ternyata benar ya. 2 dikali dengan 5 itu 10. Benar kan? Seperti itu. Oke. Itu cara ceknya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Angka selanjutnya berapa? Kalau 13. 13. Siapa namanya? Habibi, Pak. Habibi lagi. Oke, bagus. Jadi di sini bedanya plus 2, ini plus 2, ini plus 2 juga ya. Maka namanya juga kan lompat 1. Plus 2, plus 2, plus 2. Nah, ini lompat 1. Ini namanya pola bilangan ganjil. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Rumusnya adalah UN 2N min 1. Oke, kita cek ya. Misalkan kita tahu nih habis 13 pasti 15. Kita cek sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 15 itu suku ke-8. Suku ke-8. 2 dikali 8 dikurang 1. Ya, ini buat cek ya.
Maka benar ya. Maka U8 sama dengan 2 dikali 8 kan 16. Dikurang dengan 1. U8 sama dengan 16 dikurang 1 itu 15. Ternyata benar ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke pola lompat 2. Nah, di pola lompat 2 ini misalkan di sini ada 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, ini 7. Nah, ini juga disebutnya lompat 2 ya, pola lompat 2. Gimana? Kalau kita lihat dari sini kan plus 2. Dari sini juga plus 2. Ini juga plus 2. Nah, ini juga kalau 1 ke 3 itu plus 2 ya. 3 plus 5 plus 2. 3 plus 5 itu plus 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau lebih enak caranya seperti ini nih. Ini kan kurang rapi ya. Oke, kita perbaiki dulu nih. Biar kalian lebih enak ya. Ini pola lompat 2-nya lebih atas. Nggak apa-apa, ini kalian udah bener kalau udah nulis. Ya. Ini pola lompat 2. Ini bedanya. Ini 2. Ini plus 2. Yang ini plus 2. Oke. Selanjutnya, misalkan Bapak mau mencari 2 angka selanjutnya. Berarti berapa? Setelah 7 ini berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Hah? Tadi siapa? Tadi jawabannya udah bener kok. Siapa tadi? Siapa kan? Bedanya kan cuma 2, 2, 2, 2, 10. 10. Kalau di sini juga sama. Kan 5 ke 7, 2. 7 ke selanjutnya 9. 9. Oke, benar. Siapa tadi namanya? Naila. Naila. Iya benar ya. Jadi gitu. Kalau kita namanya pola lompat 2, kalian lompat ini angkanya 2 ke 4, bukan ke 1 ya. Itu namanya pola lompat 2. Kita coba lagi. Sekali lagi ya. Biar kalian lebih terbiasa dengan pola lompat 2. Akan Bapak buat di sini. Jangan ini terlalu ke atas biar kalian bisa ngelihat polanya lagi. Hati dah. Tangannya cinta dari 3, 9, 7, 7, 11, 5. Nah, angka selanjutnya berapa nih? 2 angka selanjutnya. Ini ingat ya, lompat 2. Lompat 2 berarti 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke sini ya. Itu bedanya berapa? Bedanya berapa kira-kira? 4. 4. Oke. Benar. Bedanya 4. Jadi siapa yang jawab? Naila. Mela lagi. Oke. Jadi benar ya, bedanya 4. Nah, berarti angka selanjutnya berapa, Mela? Apa, Pak? Angka selanjutnya berapa yang kosong di sini? Kan 19 ya? 11 tambah 4. 4. Kan 15. Terus 15 tambah 4, 11 tambah 19. iya, kalau itu kalau loncat lagi. Ya, tapi kan Oh, loncatnya cuma sekali. Oke. Berarti sampai 15. Nah, selanjutnya yang bawahnya nih. 9 ke 7, 7 ke 5.
Kira-kira bedanya berapa? 2. 2. Duanya positif apa negatif? 2. Ya, positif apa negatif? Kalau mundur apa mundur? Negatif. Negatif. Iya, kalau Negatif. mundur itu negatif ya. Berarti kalau misalkan 5, angka selanjutnya berapa? 5 dikurang dengan 2. Angka selanjutnya 3. 3. Nah, seperti itu caranya. Gimana? Udah terbiasa apa belum? Ini mau tulis dulu nggak? Belum, kita ke lompat 3. Ini mau ditulis dulu. Nah, ini tulis dulu ya, kalau kalian mau tulis. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya aja ya. Jangan malu bertanya. Jadi kalau dalam pola bilangan itu nggak harus positif, bisa juga dia nanti negatif gitu. Jadi harus kalian tahu nih, yang mana negatif, yang mana positif. Nah, bahkan nih Bapak juga akan ngasih tahu lagi dikit lagi nih. Ada yang misalkan 1, nantinya di sini ada 4, ada 9. Yang di sininya ada 1 ya. Ada 2, ada 4. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang pangkat 2 seperti ini ya. Ini kan 1 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. Yang ini adalah 3 pangkat 2. Berarti angka selanjutnya nanti yang sebelah sini itu adalah 4 pangkat 2. Itu ada yang seperti itu. Terus di sini juga ada yang 1 ini kali 2. 2 dikali 2 itu 4. Nanti 4 dikali 2 juga ada. Nanti di sini 8, yang di sini juga 16. Nanti ada yang seperti itu. Jadi kalian harus tahu polanya tuh seperti apa nih dalam soal ini, gitu ya. Jadi nggak hanya tinggal penjumlahan pengurangan, ada juga perpangkatan sama perkalian. Bahkan nanti ada yang pembagian. Begitu. Ada yang mau bertanya nggak?
bagi yang baru masuk silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar ya, pakai nama lengkap. Ya. Oh, makasih. Siapa jelek? Udah nulisnya? Udah nulisnya? Belum, Pak. Belum.
Udah nulisnya? Udah nulisnya? Sudah, Pak. Oke, Pak. kita lanjut lagi ya. Pak. Kita ke pola lompat 3. Sekarang ke pola lompat 3. Nah, pola lompat 3 ini sebenarnya sama kayak pola lompat 1 sama 2 ya. Itu bervariasi. Nah, misalkan Bapak buat aja deh. Ini ada 2, ada 4, ada 6. Ini buat pengecoh kalian ya. Kan di sini ada 4 lagi. Di sini ada 8, yang di sini ada 8. Ini pengecoh kalian. Selanjutnya ini ada 6, di sini ada 12, dan di sini ada 10. Seperti itu. Berarti angka 3 angka selanjutnya ya. Seperti ini. Ini 3 angka selanjutnya ya. Itu berapa? Namanya lompat 3, berarti kan seperti ini. 1, 2 ya. 3. Nah, di sini. Dan yang ini nantinya lompat 3 seperti ini. Dan yang ini nantinya lompat 3 seperti ini. Nah, berarti di sini ya. Bedanya berapa? 2 ke 4 plus 2. 4 ke 6 plus 2. Maka berarti kalau udah seperti ini plus 2 plus 2, berarti di sini juga nantinya plus 2. 6 ditambah 2 itu 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. 4 ke 8. Itu kan bedanya plus 4. 8 ke 12 plus 4. Maka 12 ke selanjutnya tentu saja itu plus 4. Maka 12 tambah 4 hasilnya adalah 16. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutin lagi ya. 6 ke 8 plus 2. 8 ke 10 itu plus 2. 10 ke selanjutnya berarti tentu saja nantinya plus 2 ya. Maka 10 tambah 2 itu 12. Nah, seperti itu. Jadi ini agak sedikit-sedikit menjebak kalau lihat polanya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ternyata ada tambahan juga nih. Tidak hanya pola lompat 1, 2, 3. Akan tetapi ada juga nih pola selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi. Yang namanya persegi, kalau kalian ingat ya mengenai luasnya itu pasti satuannya itu ada m kuadrat ataukah sentimeter kuadrat ya kan? Ada kuadratnya ya kan? Yang namanya persegi luasnya. Nah, pola persegi itu biasanya ada 1, 4, 9, 16, 25, 36. Oke. Kalau pola 1 itu misalkan gambarnya 1 seperti ini. Kalau 4 berarti seperti ini. Kalau 9 seperti ini ya. Nah, kalian lihat nih. Dari sini aja kalian sudah bisa nebak. Ini adalah 1 dikali dengan 1. Yang ini adalah 2 dikali dengan 2. Dan yang ini adalah 3 dikali dengan 3. Berarti yang ini adalah 5 dikali dengan 5. Oke. Ini suku ke-1 ya. U1, U2, U3, U4, U5. Nah, U5 ini kan 5 dikali 5 atau U5 sama dengan 5 dikali 5 atau U5 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau kita mau mencari rumus suku selanjutnya, maka UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari pola bilangan persegi ya. Rumus dari pola bilangan
perseginya. Oke, yang selanjutnya kita lihat lagi nih pola persegi panjang. Ada persegi, ada pola persegi panjang. Pola persegi panjang. Ini pola bilangan ya, pola bilangan persegi panjang. Seperti ini. Oke. Berarti kita lihat nih di angkanya. Biasanya angkanya pola bilangan persegi panjang itu adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, rumusnya itu adalah UN. Ya, rumusnya itu UN sama dengan N dikali N plus 1. Seperti itu. Oke, misalkan kita coba untuk mengetahui U3-nya ini apakah 12 ya. U3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah dengan 1. Ya. Nah, ini U3. Ini kayaknya ada kesalahan ya. Nah, ini kayaknya seperti ini. Ini ada kurungnya. Seperti ini ya. Maka U3 sama dengan 3 dikali dengan 3 tambah 1 kan 4 ya. Maka U3 sama dengan 12. Kita cek lagi sekali lagi deh ya buat meyakinkan. Ini U4. Maka U4 sama dengan N dikali N plus 1. Maka 4 dikali 4 plus 1. Jadi 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Oke, ternyata benar ya rumusnya seperti ini. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Misalkan kalau ditanyain berapakah pola barisan ke 20 ya. Berarti nantinya U20 sama dengan 20 dikali 20 plus 1. Oke. Ini kita hapus lebih dahulu deh ya yang bagian U4-nya. Karena kan kita udah hanya membuktikan doang ya. Ini kita coba contoh soalnya. Contoh soalnya dari sini ke sini ya jawabannya. Maka 20 dikali dengan 20 plus 1 itu 21. Sama dengan 21 dikali 20 itu 420. 400 420 bukan 421, 420 ya. 420. Jadi pola barisan ke-20 adalah 420. Seperti itu ya kalau ada soalnya. Berapakah pola barisan? Begitu juga dengan misalkan ada angka barisnya seperti ini. Berapakah pola barisan ke-20? Kalian tinggal menggunakan U20 sama dengan 20 pangkat N. 20 pangkat N itu adalah 400. Seperti itu. Gampang? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kalau kalian udah belajar ya tadi kemarin udah dengerin video kan mengenai barisan Fibonacci. Nah, ntar yang terakhir ini adalah pola barisan segitiga nih yang terakhir. Sama contohnya di kehidupan sehari-hari, satu soal aja. Dan setelah itu kita selesai. Ada yang mau tanya terlebih dahulu?
Ada yang mau tanyain nggak? Udah nulisnya? Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. Udah, Pak. kita nungguin yang belum ya. Dan kita akan bahas soal yang biasanya sering keluar. Kalau kalian pola bilangan kan udah cukup familiar ya. Yang lompat 1, lompat 2, lompat 3. Itu hanya perlu kejelian kalian doang mengasahnya. Dan bahkan di soal nantinya kalian masuk, misalkan siapa tahu ya, jadi pegawai negeri sipil, soal kayak ginian ada nih buat ujian di pegawai negeri sipil. Jadi kalian udah belajar di kelas 8, pas kalian mau coba di ujian CPNS itu ada ternyata seperti itu. Jadi kepakainya mungkin nggak hari ini cuman apa, misalkan untuk kelas kalian itu hanya tes saja, siapa tahu nanti di instansi resmi itu dites lagi seperti ini. Udah. Belum, Pak. Di sini suka ada yang lihat channel YouTube 1% nggak?
Mau nonton nggak 1%? Enggak, Pak. Nah, padahal itu channel bagus loh buat kalian, bagi para pelajar 1% itu bagus. Apalagi sama channel ini dan tanda tanya. Itu juga bagus. Jadi bagaimana sih kalian mengatasi keraguan kalian, mengatasi sikap kalian seperti itu. Itu bisa tuh channelnya buat kalian belajar-belajar. Sama kalau di fisika ada, kalau channel luar negeri itu Vertisium. Itu channel buat ini ya, pembelajaran sains. Kalau di Indonesia ada namanya Lesik Indonesia. Itu tentang alat-alat kehidupan sehari-hari, tapi dijelasin mengenai secara fisika. Nanti bagi kalian yang suka teknik jaringan siapa tahu, atau kelistrikan, kalian bisa lihat-lihat sedikit-sedikit nih. Apa sih yang nanti akan menjadi pekerjaan kalian ya, impian kalian seperti itu. Udah selesai nulisnya? Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut ya ke pola lompat 3. Pola segitiga ya. Pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga itu kan kalau kita lihat polanya itu satu seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita gambar terlebih dahulu ya, pola segitiga itu. Kalau semakin tinggi semakin sedikit ya titiknya. Berarti di sini 1, ini 3, ini 6, ini 10, dan biasanya itu ada 15, 21, 28, 36. Nah, ini namanya pola segitiga. Rumusnya ya. Rumusnya itu adalah UN 1/2 N dikali N plus 1. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek misalkan contoh soalnya ya. Ini contoh soal. Misalkan 1, 3, 6, 10. Berapakah pola bilangan segitiga kelima ya, misalkan seperti itu. Kita kan tahu bahwa kelima itu adalah 15 ya. Sekarang ini hanya contoh soal. Kita akan periksa dengan menggunakan rumus. Berarti kan rumusnya UN sama dengan 1/2 N dikali N plus 1 seperti ini. Sama dengan, karena N-nya itu 5 ya, N-nya itu 5, maka U5 sama dengan 1/2 dikali dengan 5, 5 ditambah dengan 1. Seperti ini ya. Maka U5 sama dengan 1 dikali dengan 5 ya. Jadi ini 5/2. Ini 5 tambah 1 sama dengan 6. Kalian tahu kan kenapa 5/2? Tahu nggak? Tahu nggak 5/2? Kalau nggak kita buat lebih detail lagi. Ini kita akan buat lebih detail lagi ya, biar kalian sedikit paham. 1/2 dikali dengan 5, atau bisa kalian tulis 1 dikali dengan 5/2, di mana 5 ditambah dengan 1. Jadi U5 itu sama dengan 5/2. 5 ditambah 1 itu kan 6 ya. Seperti ini. Nah, 6 ini kan bisa dibagi dengan 2 ya. 6 dibagi dengan 2, 3. 2 dibagi dengan 2 itu 1. Maka U5 sama dengan 5/1
dikali dengan 3 atau U5 sama dengan 5 dikali dengan 3. Maka U5 sama dengan 15. Oke, benar ya. Ternyata 15 U5-nya. Oke, suku kelimanya 15. Jadi benar ya. Seperti itu. Jadi pola kelima adalah 15. Seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal sekarang. Ke contoh soal. Sekarang diketahui UN sama dengan 2N kuadrat min 5. Nilai dari U4 ditambah dengan U5 adalah titik-titik. Oke. Seperti ini biasanya soalnya. Nah, sebenarnya Bapak juga kalau kalian tahu soal yang Bapak berikan waktu kelas 7 kalian, soal UAS sama soal latihan itu soalnya sama. Ya. Jadi kalian tuh cuman kalian kerjakan kisi-kisinya itu kalian bisa UASnya seperti itu. Nah, beberapa teman kalian juga ada yang dapat nilai bagus kok. Nah, mungkin dia tahu juga ternyata soal UASnya itu sama kayak soal kisi-kisinya. Bapak juga nggak bakal ngasih soal tuh lebih sulit ya, atau enggak soalnya itu beda dari yang dikasih. Enggak seperti itu ya. Paling cuman beda angka seperti itu. Nah, sekarang kita jawab yang ini. Kan yang diketahui adalah UN-nya itu 2N kuadrat min 5. Karena ada UN plus 5 ya, yang ditanyakan adalah U4 ditambah U5 berapa? Maka kita cari dulu nih U4 menggunakan dengan di rumus ini. Karena N-nya itu sama dengan 4 ya kan, maka 2 dikali dengan 4 kuadrat dikurang dengan 5. Jadi U4 sama dengan 2 dikali dengan 8 ya, 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama aja kayak 4 seperti ini. Ya. Makanya 4 kuadrat itu kan 4 dikali 4 ya. Seperti itu. Jadi 8 ya, 16. Maaf. Ini ternyata 16. Ini kenapa nggak ada yang benerin Bapak? Kalau Bapak salah, kalian ingatkan ya. Jangan pernah takut ya. Ini 16 dikurang dengan 5. Maka U4 sama dengan 2 dikali 16 itu 32. Dikurang dengan 5. Maka U4 sama dengan berapa nih? 27. Ya. Nah, selanjutnya U5-nya. U5 karena N-nya itu 5, maka di sini juga nanti N-nya 5 ya. 2 dikali dengan 5 kuadrat dikurang dengan 5. Maka 2 dikali 25 kurang dengan 5. 2 dikali dengan 25 itu 50. Dikurang dengan 5 itu 45. Karena yang ditanyakan adalah U4 ditambah U5, maka sama dengan U4-nya 27, U5-nya itu 45. Maka hasilnya adalah berapa? Ini 12, di sini 1. 72. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyain nggak?
Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanyain? Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Kalau kalian udah nulis belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Udah bang, sudah. Kita Bapak tunggu ya sampai jam 9.45. Semoga Udah, kalian Pak. udah tinggal cash ya. Kita tungguin. Oke, udah nulisnya. Belum sedikit lagi. Oke. Untuk yang belum menuliskan nama kalian, silakan nuliskan nama kalian di kolom komentar dan jangan lupa di sesi akhir kita akan ada sesi screenshot ya. Sebagai bukti siapa aja nih yang masih hadir di ruangan ini. Nah, minggu depan itu Bapak akan bahas melalui video di YouTube Bapak ya. Soal-soal macam pola bilangan. Ya nantinya itu ada tugas buat kalian kerjakan untuk melatih kalian mengerjakan pola bilangan. Nah, nanti kita akan bertemu lagi 3 minggu berikutnya di Google Meet. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di kolom yang udah Bapak buat ya. Jangan dibuat status baru lagi di Google Classroom-nya. Ini ada beberapa yang menuliskan lagi nih. Kayak Nabil nulis di tempat baru lagi. Jangan ya Nabil ya. Hari ini ada tugas lagi, Pak. Hari ini nggak ada tugas. Kalau kita Google Meet, itu nggak ada tugasnya. Baik, Pak. Ya, ini nanti Bapak akan kasih Saya lihat. sudah selesai. Sudah. Ini Bapak akan jelasin lagi ya sedikit lagi untuk pengumpulan tugasnya. Ini Bapak stop sharing dulu. Kita beralih ke screen Google Meet-nya. Bentar. Nih. Jadi di sini kan kalau kalian ini ya, scroll lagi kan ya. Kalian pasti dapatnya dari sini ya, penugasannya ya. Kan? Penugasannya ada di bawah. Di sini. Nah, pengumpulan tugasnya ada di sini nih. Ya. Di warna pink biasanya. Ini udah ada satu lagi nih. Nabil baru ngumpulin ya. Kalau bacaan telat, itu ada bacaan nih. Selesai, tapi telat.
Itu ada bacanya ya. Dan sebenarnya Bapak bisa ngoreksi di sini. Ya, ini bisa Bapak koreksi juga di sini. Nilainya, komentarnya ya. Nah, hanya ngumpulinnya ada di kolom warna pink ya. Ini ingat ya, yang kayak gini nih buat ngumpulin tugasnya. Oke. Dan materinya itu akan berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Kayak Nabil, Diki, Dharma, Torik, Faizan, Julia, Amel, Rasya itu masih salah nih nulis ininya, tapi nggak apa-apa. Untuk yang pertama kali itu masih nggak apa-apa ya. Nanti Bapak akan nilai melalui kolom komentar seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya pakai yang seperti ini. Oke. Nah, kalau udah paham seperti itu, sekarang kita akan sesi foto buat bukti bahwa kalian itu mengikuti sampai selesai. Nyalakan kamera kalian ya, on cam. Bagi yang perempuan menggunakan kerudung. Bagi yang belum absen terlebih dahulu ya. Silakan on kameranya dulu. Silakan on kameranya terlebih dahulu ya. Buat di screenshot. Ayo Pasya, Zaro, Nuri, Ismat, Noval, Lilo, Reza, Pasya, Jasya, Zaro, terus ayo. Ayo Anggar. Ayo Ismat, Isabel. Udah ada Pasya, Zaratus, Anggar, ayo nyalain kameranya dulu. Ismat nih masih belum nih. Diki kenapa off Diki? Oke, sebentar ya, tahan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum absen, silakan absen dulu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.